Baik. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Nah, bagaimana kalau orang dibuat kurban cik, kemudian dijamu orang makan? Ini macam orang makan? Ya. Dia? Kurban untuk masyarakat dalam Allah Taala, dibuat cik dan orang Cina. Ya, nggak boleh. Hewan yang disembelih untuk berhala itu tidak boleh dimakan, haram dagingnya, haram dimakan. Orang yang menyembelih untuk jin, orang yang menyembelih untuk setan, orang yang menyembelih untuk dukun, ini tidak boleh dimakan sembelihannya. Nah, demikian. Adakah dia sama juga dengan untuk perayaan macam mereka buat di Mawali atau apa yang mereka jalani? Ya, itu nggak boleh juga dimakan daging sembelihannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada sahabat katakan bab tabarruk kan. Dalam riwayat Tirmizi dia katakan kita tidak pasti. Ya. Ada sahabat Rasul yang meninggal, sebelum meninggal tu dia pesan pada sahabat-sahabat yang lain supaya kapankan dia dengan selendang, bagian selendang sebagai disimpan. Jadi dia katakan bukti ini dipakai untuk bahawasanya menggantung tangkai itu ada jahit pun di dalam. Ya, terlepas dari riwayat itu benar atau tidaknya, ya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Ya, sebagian sahabat ada yang menyimpan rambut Rasulullah, keringat Rasulullah. Ya, mereka sehabis Rasulullah berwudu, mereka berebut-rebutan mengambil air wudu sisa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya ada itu dan itu sahih. Ya. Seperti sebagian sahabat yang meminum darah Rasulullah. Ya. Yang mengambil keringat Rasulullah disimpannya. Ya, mengambil rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ya, khusus. Nah, demikian. Dan enggak ada sahabat yang menjadikan atau memperlakukan selain Rasulullah seperti itu. Ya, seperti Umar, enggak ada orang yang mengambil keringat Umar lalu disimpan dalam botol, tak ada. Ya, atau orang-orang berebut-rebutan mengambil sisa air wudu Umar, tidak. Ya, itu hanya mereka perlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ya khonifuddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, wallahu alam. Jadi itu khusus ya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak riwayat-riwayat yang kita temukan seperti itu. Kalau riwayat yang seperti itu, wallahu alam, apakah ada ya seorang sahabat yang meminta mewasiatkan agar dikafankan dengan kain Rasulullah? Kalau itu ada sepertinya ya, yaitu sahabat yang mendapat hadiah atau kita katakan burdah kain dari Rasulullah dan dia berwasiat supaya mengkafaninya dengan kain tersebut. Itu ada. Ya. Nah, demikian. Tapi itu mereka perlakukan terhadap selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya. Bagaimana dengan mengucapkan selamat di Bali ataupun selamat Merry Christmas? Ya, tidak boleh, hukumnya haram memberikan ucapan selamat kepada orang-orang musyrikin dalam perayaan-perayaan mereka, orang-orang kafir di dalam perayaan-perayaan mereka. Ya. Ya, tidak boleh memberikan ucapan selamat. Ya, apakah itu perayaan orang Hindu, perayaan orang Kristen, orang Buddha, orang Yahudi, itu tidak boleh kita ucapkan selamat. Nah, demikian. Ya. Sebagai contoh, ada macam di Malaysia ni, satu-satu hotel ataupun beberapa hotel meminta pekerja daripada tarikh tertentu seperti hari Christmas untuk pekerja dia memakai baju satu pekerja muslim. Macam mana? Nah, itu termasuk tasyabbuh bil musyrikin, tasyabbuh bil kufar. Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum maka ia termasuk golongan mereka.
Ya kita tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus ya bagi mereka, dan tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dalam perkara-perkara ritual mereka. Nah, Christmas atau jenisnya perayaan-perayaan itu termasuk ya ritual mereka, bagian dari ritual mereka. Nah, itu tidak boleh kita tiru. Tadi kita lihat ya riwayat tadi bagaimana Rasulullah ya menegur para sahabat karena ingin tempat gantungan senjata seperti orang musyrik. Meniru perbuatan itu, bukan maksudnya mereka mengantung senjata itu untuk supaya senjata mereka ampuh dan kuat, tidak. Cuma sekedar meniru. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh meniru ibadah ya perbuatan orang-orang kafir. Misalnya kita meniru gerakan-gerakan ibadah mereka. Seperti gerakan ibadah orang Cina, itu nggak boleh ditiru. Gerakan ibadah orang-orang Hindu nggak boleh ditiru. Oleh karena itu, yoga itu termasuk ibadah mereka. Jadi jangan ditiru. Dan jangan juga, walaupun dengan alasan olahraga. Kalau mau olahraga ya banyak olahraga yang lainnya, bukan yoga. Nah demikian. Karena yoga asal usulnya itu adalah sembahyangnya orang Hindu. Nah, jadi hati-hati sebagian perkara itu jangan kita latah. Ya. Kalau itu adalah gerakan ibadah, ya kalau terbukti bahwa itu adalah gerakan ibadah mereka, penyembahan atau pemanggilan dewa seperti Tai Chi kita katakan, ya pengagungan kepada dewa ini, dewa angin, dewa apa? Nah, itu tidak boleh, ikhwani fiddin. Azani Allah, meninggalkannya lebih selamat. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Tangkal yang dibuat dari ayat Al-Quran juga tidak dibolehkan, ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang benar ataupun yang kuat adalah semua tangkal itu tidak boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqa yaitu jampi-jampi, wat tamaim dan jimat-jimat, ajimat-ajimat dalam bentuk jamak apapun dia. Wat tiwalata dan pelet-pelet, tahu pelet? Ajian pengasih, yaitu membuat seorang laki-laki tertarik dengan wanita, wanita tertarik dengan laki-laki. Ini namanya pelet, itu termasuk syirik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an hukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia diwakilkan, diserahkan kepada hal tersebut. Ya, jadi ini berlaku umum. Baik itu yang berupa tulisan Al-Qur'an maupun tidak Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan kanu, mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Yaitu para salaf, yaitu para sahabat, yakrahuna tamaima kullaha, membenci seluruh bentuk jimat-jimat minal Qur'an wa ghairil Qur'an, baik itu dari Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Jadi hadis ini menunjukkan atau atar ini menunjukkan bahwa para salaf terdahulu ya membenci segala macam bentuk ajimat, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr menggantungkan tulisan Al-Qur'an pada anak-anaknya, maka riwayatnya lemah. Riwayat itu riwayat Abu Daud dan riwayat itu adalah riwayat yang mursal, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Nah demikian ikhwani fiddin azani Allah. Yang benar ya tidak boleh menggantungkan azimat walaupun tulisan Al-Qur'an. Terlebih lagi tulisan Al-Qur'an yang enggak bisa dibaca. Ada Qur'an kecil sekali. Segini, enggak bisa dibuka apalagi dibaca. Dibuka aja enggak bisa. Nah, ini enggak ada faedahnya. Ini termasuk azimat juga, bergantung kepada benda ikhwani fiddin. Bukan bagaimana caranya? Ya kita berobat dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membacanya, dengan ruqyah. Rasul mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak syirik. Dan termasuk ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membacanya, bukan dengan menaruhnya ataupun menggantungnya di rumah kan gitu. Ayat kursi untuk nakut-nakuti setan, untuk nakut-nakuti hantu, untuk mengusir hantu. Bukan itu fungsinya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat kursi atau surah Al-Fatihah itu bukan untuk jadi hiasan dinding, untuk dibaca dan dipahami, didalami dan diamalkan isinya. Sebagian kaum muslimin seperti orang Cina. Orang Cina menggantungkan kaca dan tulisan-tulisan aksara Cina di depan rumahnya supaya tuyul tidak masuk. Tahu tuyul?
Itu tanya sama orang Cina, kenapa mereka gantung itu apa namanya? Cermin. Ya, cermin itu. Kenapa mereka taruh cermin di situ di depan rumah mereka? Itu untuk mengusir tuyul, untuk mengusir setan. Lalu ditulis itu aksara Arab, aksara Cina, entah apa itu artinya. Nah, sebagian kaum muslimin melakukan seperti itu. Ya, Quran digantungnya, dibaca tidak, dipahami ya, apalagi diamalkan, wah, paham aja enggak, bagaimana mengamalkannya? Nah, seperti itu kondisi yang terjadi, ikhwan fillah azanillahu ya. Jadi tidak boleh ya azimat walaupun itu bertuliskan Al-Qur'an. Dan lebih parah lagi, ada sebagian azimat tulisannya Al-Qur'an tapi digabung-gabung. Ya, nanti ya dari kul huwallah terus digabung dengan ayat-ayat yang lain hingga menjadi satu kalimat yang enggak bisa dimengerti. Jadi ambil dari ayat ini termasuk pelecehan terhadap Al-Qur'an dan hukumnya bisa kufur. Bahkan ada yang menulis surat Al-Fatihah terbalik. Bismillahirrahmanirrahim ditulis terbalik. Nah ini ya enggak ada artinya jadinya. Ditulis terbalik. Nah, ini sebenarnya tulisan-tulisan untuk setan, ikhwan fillah, untuk jin. Ya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh. Apalagi sebagian kita kata azimat-azimat yang katanya dari Al-Qur'an itu dituliskan oleh dukun-dukun tadi, oleh orang-orang pintar tadi. Nah, jadi ini tidak boleh juga, ikhwan fillah. Ya, tadi kita telah sebutkan riwayat dari Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan kanu yakrahuna tamaima kullaha. Mereka dahulu yaitu para salaf, para sahabat membenci semua bentuk tamimah, semua bentuk azimat dan penangkal. Minal Quran wa ghairil Quran, baik itu dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Nah, ini ada yang bertanya, sekiranya seseorang memakai rantai tangan magnetik untuk tujuan pengaliran darah lancar, macam mana keadaan ini? Adakah ia termasuk perkara syirik? Nah, ini bagus pertanyaannya dan penting untuk ditanyakan. Ya. Apa kaitannya rantai magnetik ini dengan penyakit? Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini bisa termasuk ya jimat-jimat atau azimat-azimat. Karena Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini, tentang beberapa pengobatan-pengobatan. Beliau menjawab, kalau itu tidak ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, maka ini termasuk sihir dan azimat. Nah, itu bedanya antara teknologi dengan sihir. Kalau teknologi itu sebabnya nyata dan jelas. Kalau sihir sebabnya tersembunyi karena yang melakukan adalah setan. Ya, kita katakan ada batu ginjal, seorang kena batu ginjal. Ya, diobati dengan dua jenis pengobatan. Yang pertama ditembak pakai laser, pakai gelombang. Hilang juga. Ya, satu pakai dukun. Baca-baca jampi-jampi hilang juga. Mana yang benar dan mana yang salah? Mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan? Yang pakai tadi? Sekarang pakai apa namanya? Bukan pakai laser, pakai apa? Getar ya? Hah? Ya, itu. Pakai getar, pakai ini, gelombang. Pakai gelombang. Nah, ini sebab yang nyata dan jelas, ilmiah. Ada alatnya. Ya, ada alatnya. Nah, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Nah, ini boleh pengobatan yang dibolehkan. Adapun ya syaratnya apa? Bawa ayam, nanti penyakitnya dipindahkan ke ayam. Nah, ini namanya sihir. Ini yang kerja setan. Atau cukup dia dengan baca-baca gini enggak pakai alat, ya lebih pandai dia dari dokter kan begitu kan. Lebih canggih lagi dari dokter, enggak usah pakai alat-alat, dia dibaca-bacanya, hilang batunya. Nah, ini kerja setan, ini kerja jin. Nah, ini namanya sihir. Nah, itu beda sihir dengan apa? Dengan teknologi. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi kita selidiki dulu apakah rantai tangannya saya juga kurang mengerti bagaimana bentuk rantai tangan magnetik ini, apakah memang secara ilmiah terbukti atau tidak ada apa-apanya, hanya sekedar sugesti ya kita kan jahiliyah
Ya, seperti orang-orang Cina banyak seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini. Ada batu yang ampuh, tahap apa lah kita katakan. Wah, ini batu kalau dipegang ini bisa sembuh penyakit, ya, Mas. Ya, kalau nggak bisa dibuktikan secara ilmiah berarti mengandung satu keyakinan, ya suatu perkara yang ya ada syirik di dalamnya, ada keyakinan tertentu di dalamnya. Nah, sekarang ini banyak kita katakan keyakinan-keyakinan dari orang-orang Cina yang tertular kepada kaum muslimin. Wah, ini batu, ini cincin kalau dipakai ini bisa macam-macam lah, ya. Nah, ini gelang magnetik. Kalau tidak bisa, saya katakan lagi ya, saya tegaskan lagi, kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya nggak jelas alatnya dari mana ini. Seperti kalung gelang kuningan tadi. Rasul bertanya untuk apa itu? Dia katakan ini untuk penyakit wahan, penyakit wahina, penyakit rematik. Nggak ada hubungannya. Nabi mengatakan kamu tidak sembuh, bahkan kamu bertambah lemah karena kamu bergantung dengan benda itu. Nah, demikian ya khonifuddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Bagaimana dengan menyimpan kain duk? Kain duk ini apa maksudnya? Kain duk keturunan yang dikata boleh mengobati penyakit atau dikira syirik. Adakah itu dikira syirik? Ya, menyimpan kain-kain seperti ini, seperti kain kain kafan, ya, yang diambil dari kuburan. Ini sejenis azimat-azimat ya. Ya. Kain selendang orang yang untuk menutup orang mati itu nanti disimpan, ya, dan nggak boleh dipakai. Kalau dipakai nanti ikut mati juga. Seperti orang Cina kalau mati itu pakaiannya dimusnahkan semuanya, nggak boleh dipakai. Karena kalau dipakai nanti dia keikut istilahnya, keikut tahu, ya ikut mati juga. Nah, ini keyakinan syirik dan perbuatan-perbuatan yang termasuk syirik. Bagaimana yang dimaksudkan dengan perhiasan agar tidak dijadikan penyembahan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang? Perhiasan macam mana yang dibolehkan? Nah, dalam hal ini khonifuddin, hati-hati dengan benda-benda yang dikatakan benda keramat. Wah, ini benda benda zaman lalu gitu ya. Orang-orang pusaka ya, barang-barang benda-benda pusaka. Enggak ada itu, ikhwan fillah. A'azanillah wa Islam tidak ada di dalam Islam benda-benda pusaka. Dan hati-hati benda-benda semacam itu untuk generasi yang akan datang bisa jadi benda itu diyakini punya kekuatan dan ini berbahaya bagi akidah generasi yang akan datang, anak-anak keturunan kita di masa mendatang. Dia akan meyakini, wah ini peninggalan bapakku ini punya kekuatan, ini punya sejarah, ini punya arti dan lain sebagainya. Ya seperti sekarang ini coba lihat, ya khususnya di tanah Jawa itu banyak itu ada tempat tidur pusaka. Ya. Kalau tidur di situ nggak akan bangun-bangun lagi. Ya itu yang di keraton itu ada tempat tidur itu, nggak boleh ada yang tidur di situ. Karena kalau tidur di situ nggak akan bangun-bangun lagi. Benda-benda semacam itu ikhwan fillah kalau dipelihara dan dijadikan sebagai pusaka, nanti anak keturunan kita bisa menyembahnya. Cobalah lihat sekarang ini. Ya, itu pernah masuk keraton di Yogyakarta, banyak benda-benda yang disembah di situ. Rata-rata benda-benda yang disembah itu adalah benda-benda yang dikatakan pusaka. Wah, ini benda keramat sudah sejak dulu dipelihara oleh nenek moyang. Nah, nggak ada seperti itu. Dan kalau bisa menjurus ke situ, maka lebih bagus dimusnahkan. Baik. Iya. Iya, kalau gambar-gambar manusia ini malaikat tidak masuk ke dalamnya. Malaikat, yaitu malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing atau gambar-gambar yang digantung. Baik.
Ini apa? Nggak ngerti saya. Nggak baca kan. Kalau orang tambah seperti ini, dia dapat dekat bekas keramat. Keistimewaan Nabi kita yang 10 macam, barang siapa yang hafal dan mengamalkannya, ini saya terhindar daripada kebaikan, dari kebakaran dan kecurian. Nah, amalan-amalan Ikhwan Fiddin yang disandarkan kepada Islam harus ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa doa, zikir-zikir, bacaan-bacaan ataupun sejenisnya. Salawat-salawat. Nah, kalau riwayatnya tidak ada, tidak sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Nanti. Ya, maka tidak boleh diamalkan. Karena mengamalkan termasuk bid'ah. Apalagi sebahagian dari doa-doa itu ada yang mengandung unsur syirik, misalnya tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada 10 macam katanya, semuanya tidak ada sanadnya, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya ini bid'ah. Saya dekat itu dipilih sebagai satu yang macam menghina Rasulullah sebab dia ada sambung yang hujung. Maksud yang pada saya agak keterlaluan. Hadiah dari Bapak Ahmad Jamhuri. Ini siapa Ahmad? Tak tahu. Tak ada murid surau. Nah, katanya lalat dan nyamuk tidak pernah hinggap di badannya. Tidak pernah keluar sperma di waktu tidurnya. Itu sifat Nabi itu. Kelebihan Nabi katanya begitu. Jadi disambungkan ke bawah. Ya, sebahagian dari perkara-perkara ini tidak ada dalilnya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, seperti lalat dan nyamuk tidak pernah hinggap di badan beliau. Nah, ini tidak ada dalilnya. Ya, sebagian berlebih-lebihan memang. Ya, tidak pernah keluar sperma di waktu tidurnya. Ini juga tidak benar. Tidak pernah menguap selama-lamanya. Juga tidak benar. Terkhitan sejak lahir ya. Lihat di belakang seperti yang lihat di muka ya benar. Tidak tidur matanya tapi tidur matanya tidak tidur hatinya ya benar. Jadi sebagian dari perkara ini ada yang memang nggak ada dalilnya dan berlebih-lebihan. Ya, gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gulu terhadap orang-orang saleh merupakan ajaran sufi. Ya, dari gulu itu akan menjurus kepada tawassul. Nah, itulah ajaran sufi. Pertama gulu, ujung-ujungnya tawassul kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Lambang yang digunakan organisasi baik tumbuhan atau hewan. Maksudnya apa? Kalau macam ada persilatan Ya. lambang macam naga di laut, harimau di daratan dibuat di lambang itulah. Gambar-gambar. Iya, gambar-gambar itu. Gambar harimau. Untuk apa dia itu buat gambar itu? Logo. Oh, logo. Ini mana tidak gayo macam tu. Ya, menggambar hewan-hewan yang bernyawa tidak boleh. Ya. Orang yang paling tersiksanya di neraka atau di akhirat adalah al-musawwirun, itu orang-orang yang membuat gambar. Ya, orang-orang yang membuat gambar. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, sebahagian dari lambang-lambang itu ada yang merupakan kita katakan syarat-syarat ataupun bisikan-bisikan dari setan, dari jin. Ya, maka dibuatlah lambang-lambang. Ada sebagian lambang-lambang itu yang berarti atau bermakna sesuatu yang kita kata penyembahan kepada lambang tersebut. Ya, seperti matahari. Ya, orang sebahagian dari aliran-aliran bela diri dari Cina, dari Jepang itu menggambarkan matahari. Menunjukkan itulah dia benda yang mereka sembah. Yin dan yang untuk orang Cina dan Korea itu menunjukkan apa yang mereka sembah. Nah, itu tidak boleh menggunakan lambang-lambang itu, lambang yin dan yang itu. Nah, itu karena Tuhan mereka itu. Paham? Sebagian orang yang tidak tahu, dia pakai saja lambang itu. Lambang seperti apa namanya? Yang ya, gitu.
Itu Tuhan mereka. Itu wujud dari Tuhan mereka, yin dan yang. Tuhan baik dan Tuhan buruk. Itulah dia keyakinan orang-orang Majusi terdahulu. Jadi tidak boleh kita memakai lambang-lambang seperti itu. Nah, jika lambang itu berisi atau bermakna Tuhan atau penyembahan kepada yang digambarkan di dalam lambang itu, maka nggak boleh dipakai. Khonifuddin. Azani Allah wa iyyakum. Sama lah lambang-lambang yang bola-bola sepak yang diorang pakai lambang England ada salib, lambang Brazil ada salib. Nggak boleh. Ya. Kalau itu ada salib, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar ya memusnahkan atau mematahkan setiap salib. Nah demikian. Allahu a'lam. Nah demikian. Ya. Macam orang Cina, dia semayang menggunakan pisang, buah-buahan, kan ayam ini. Semayang macam kita boleh makan ni. Dia lepas semayang, tapi dia tak tahu, tapi dia bagi kita makan pisang. Iya, bagus. Nah, untuk makanan-makanan yang bukan sembelihan seperti buah-buahannya, ya, kemudian airnya, kemudian rotinya yang bukan sembelihan, maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Ya, Syekh bin Baz mengatakan tidak mengapa memakannya asalkan bukan sembelihan. Ya, misalnya apa? Airnya, buah-buahannya enggak mengapa dimakan. Saya kerja dengan darjah Cina, dia beli beras, daging, air tin, semayang hantu. Jadi lepas dia semayang hantu itu dia angin-angin kepada kerja. Jadi saya beli semua air tin, beras, saya pun tak ada sebab bikin makanan biasa. Iya. Air kotak. Iya. Jadi kalau itu bukan sembelihan, itu boleh digunakan. Boleh dimakan. Paham? Nah, kalau itu sembelihan seperti ayamnya atau kambingnya, nah ini nggak boleh. Atau daging, nah ini tidak boleh dimakan. Karena dagingnya hukumnya haram. Nah, sebagian lagi mengatakan tetap diharamkan. Namun yang lebih kuat pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan benda-benda harta-harta yang diambil oleh Nabi dari berhala yang dihancurkan. Ya, yang terdapat di bawah berhala patung Lata dan Uzza. Nah, itu diambil oleh Nabi dan dimanfaatkan. Artinya barang-barang berhala itu boleh dimanfaatkan asalkan bukan sembelihannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Di luar sedikit berbicara Ya. Sebelum ini ada dikeluarkan sebuah kitab dakwah salaf, dakwah bijak. Ya. Di Indonesia, kemudian baru-baru ini ada dikeluarkan lagi satu kitab di Jemaah, tajuknya Beda Salaf dengan Salafi. Ya. Oleh Syekh Mus'ab bin Surian. Ya. Apa kondisinya? Ya, kedua kitab itu tidak layak dibaca. Ya. Karena inti dari kedua kitab itu adalah mengaburkan makna salaf yang sebenarnya. Ya. Dan judul buku yang sebenarnya dari Beda Salaf dengan Salafi itu bukan itu buku terjemahan. Ya. Judul aslinya kalau tidak salah kalau diterjemahkan menjawab tuduhan atau menepis tuduhan. Itu judulnya. Jadi judul buku Beda Salaf dan Salafi itu dari penerbit. Enggak tahu apakah itu dari penerjemah atau dari penerbitnya. Yang jelas bukan itu judul aslinya. Buku aslinya sendiri kalau membaca banyak menyorot tentang perselisihan yang terjadi di kalangan ulama salaf dan perilaku yang menyimpang dari sebagian orang-orang yang mengaku sebagai salafi, yaitu akhlak mereka yang buruk dan perselisihan yang terjadi di antara tulabul ilmi tentang masalah iman. Itu yang dicantumkannya di dalam bukunya itu. Jadi judul buku Beda Salaf dengan Salafi itu sebenarnya buku yang menyesatkan. Judulnya saja sudah menyesatkan. Ya, artinya tidak menggambarkan isinya. Ya, mengesankan bahwa mereka mengatakan ya beda antara salaf dengan salafi. Yang salafi itu yang suka menyalah-nyalahkan orang itu. Ya, yang salafi itu kami, kata mereka. Ya, tidak ada beda antara salaf dengan salafi. Ya, salaf itu adalah nisbat kepada generasi salaf. Salafi itu adalah orang yang menisbatkan diri kepada generasi tersebut. Ya, dinamakan dirinya salafi. Salafi fi di sini adalah ya nisbat.
Yaitu orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf. Salaf sendiri merupakan jamak, bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari perkataan salif. Jamaknya salaf. Ya, jamaknya salaf. Nah, demikian. Yaitu generasi yang terdahulu, dan orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya disebut salafi. Jadi nggak ada beda antara salaf dengan salafi, ya sama saja. Orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf itu dinamakan salafi. Masalah pengakuan, yang namanya juga pengakuan. Ada yang benar pengakuannya, ada yang bohong pengakuannya. Ya tergantung kepada masing-masing orang. Nggak bisa dibedakan dari situ. Ya beda antara salaf dengan salafi. Nah itu adalah satu penyesatan atau pengaburan makna. Paham? Pengaburan makna. Satu yang sama dijadikan tidak sama atau dibedakan. Jadi maknanya buku itu sudah diselewengkan. Ya diselewengkan. Judul bukunya itu sudah diselewengkan. Nah isinya sendiri menyesatkan. Yaitu mengaburkan masalah yang terjadi sebenarnya. Khususnya tentang masalah iman yang diperselisihkan di antara para penuntut ilmu atau di antara para ulama. Ya, dia cantumkan lajnah, fatwa lajnah daimah, kemudian perselisihan yang terjadi di antara lajnah daimah dengan Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid. Masalah itu sudah selesai di kalangan ulama. Namun orang-orang bawah ini, sebagian orang yang masih punya subhat di dalam kepalanya, berusaha untuk menghembuskan isu ini agar menjatuhkan sosok-sosok ulama-ulama salaf atau dai-dai salafi. Nah demikian ya Fiddin. Jadi buku itu tidak layak dibaca. Ya buku itu tidak layak dibaca. Baik. Ya, ini terakhir. Yang terakhir lagi. Di Indonesia ada satu perusahaan yang dikumpulkan golongan atau para penghafal Al-Quran ini. Ya. Jadi ditulis di atas kiri dengan awal Al-Quran itu. Waktu dituliskan dengan ayat itu dibotol-botolkan dijual. Ini dalam ini sebagai itu termasuk tabarruk dengan dengan benda-benda dan bisa jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik atau perkara syirik. Apa bedanya air ini dengan air itu? Sama saja. Air 7 sumur katanya. Ya, semua sumur sama. Ya, enggak ada bedanya. Kecuali Zam-Zam. Nabi mengatakan, ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Ya, yaitu apa? Doa orang yang meminumnya itu Zam-Zam. Yang lainnya sama saja, mau dari sumur ini, sumur di Malaysia, sumur di Indonesia. Sebagian orang mengatakan, wah ini dari 7 sumur katanya. Sumur-sumur yang ada barokahnya, ada khasiatnya. Ya, ada ada keramatnya. Enggak ada Ibn Fiddina Azaniyal. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang juga termasuk syirik. Nah, termasuk itu tadi. Ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, demikian saja Ibn Fiddina Azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ya, pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ada yang bertanya tentang bacaan tahlil, arwah dan yasin malam Jumat. Ya, mengkhususkan ibadah pada malam Jumat termasuk bid'ah. Tidak boleh mengkhususkan ibadah pada malam dan hari Jumat secara khusus. Nah, mengenai ini ada buku yang sudah saya tulis ya tentang tahlilan, yasinan dan wiridan, maulidan. Ya silakan baca di buku itu disebutkan di situ juga beberapa ya bantahan-bantahan kepada mereka yang melakukan amalan-amalan seperti itu. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Perkataan dan di sini apakah menjadikan kita masuk neraka karena durhaka kepada orang tua? Ya, durhaka kepada orang tua bisa termasuk dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Ya cuma Ikhwan Fiddin, durhaka kepada orang tua ya tidaklah membuat orang itu kekal di dalam neraka. Ya walaupun itu dosanya besar tapi masih tetap di bawah syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Orang yang durhaka kepada orang tua ya termasuk pelaku dosa besar yang masih dalam tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jika Allah berkehendak Allah mengampuninya, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Nah demikian. Beda dengan syirik. Orang yang mati dengan membawa dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni. Allahu a'lam. Nah demikian. Baik, sampai di sini dulu. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita semua dapat manfaat yang sangat kali sama Ustaz hari ini. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa persoalan yang tak sempat diajukan, tak bersedia rezeki bolehlah. Boleh tanya. Sekali lagi ucapkan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ada dengan Ustaz Rasul. Video. Ambil fatwa. Abang yang bawa Ustaz. Gimana?